Suatu malam di kafe pinggir pantai, terdapat dua sejoli, Johnny dan Deborah, sedang menikmati suasana malam nan romantis. Wah, ternyata indah juga ya suasana malam di pinggir pantai. Iya ya, cuaca malam sedang cerah dan sang rembulan pun tersenyum riang. Begitupun deburan ombak dan lantunan lembut irama lagunya. So romantic. Seperti dirimu, aku yakin namamu tercipta dari deburan ombak malam, ya kan? Deborah Ombak. Deborah, deburan ombak. Untung ganteng, jahit sedikit bisa gue maafin dah. Kata-kata yang tadi pasti jelek banget tuh. Apa sekarang aja ya gue utarin perasaan gue? Jadi kamu ajak aku kemari, ada apa sih? Deb, kita kan udah kenal cukup lama. Iya. Aku sangat mengenal dirimu luar dalam. Begitu juga kamu. Aku ingin kita... Kamu kepingin kita apa? Apa? Aku... Iya, kenapa? Aku mau jujur sama kamu. Iya, bilang aja. Kamu mau bilang apa? Kita putus aja ya. Mulut lu bau karbit. Malam sangatlah romantis, Dononon pun sudah cukup necis, tapi mulut bau karbit. Amit-amit. Pakai ini, Fish Eman. Dijamin mulutmu akan wangi seperti ikannya Eman. Fish Eman, bau karbit hilang, berubah bau ikan. Gimana, Cok? Fish Eman. Fish Eman. Fish Eman. Ini karena bau karbit ya. Dia drama. Fish Eman. Fish Eman. Gitu ya, harus Fish Eman. Pengen nampar rasanya. Pengen nampar ya, tapi itu tuh bagian dari acting, ya kan? Karena Enggak, itu pengen nonjok itu. udah mana rambutnya gini kan, tapi Mastit udah lama gak ketemu, ternyata Mastit udah numbuh panjang banget iya rambutnya dong. ya. Emang lagi pengen sengaja. gondrongin rambut ya? ini BTW, sorry ya gue pegang. Ini di highlight di mana? Oh, kita di highlight di ini biasa salon. Anjing. Kok kamu tahu sih? Iya. Kamu habis grooming ya? Grooming. Cucok dah. Cecak deh. Itu coba capek yang lagi rambutnya halus gak? Enggak. Agak lengket-lengket cepel gitu loh. Gitu. Berminyak gitu. Fish Eman. Kenapa gue masih ke bawah sama yang tadi ya? Tapi kalau ngomongin yang tadi, Iya, itu iya. kan berkaitan. Belum ada opening dah dari tadi. Oh iya. Oke, Lupa 1, ya? 2, 3. Opening. Kembali lagi di podcast Indonesia. Indonesia. Podcastnya. Fish Eman. Fish Eman. Oke. Kenapa kita harus mendesah-desah seperti itu? Karena sesuai brief. Tadi kan sesuai brief. tadi kan kita kebetulan bikin audio dramanya itu tentang bau karbit. Bau karbit. Jadi kita Karena- mau ngetes mulut kita bau karbit apa enggak. Gitu ya. Karena Belerang sih kayaknya bukan karbit. Bau belerang. Belerang ya. karena Iya, karena si cewek ini lebay juga ngomongnya harus kayak gitu kan. Nah, itu dia tuh. Mungkin Jadi, juga belum dikasih makan kali sama cowoknya, makanya mulutnya bau karbit. iya bisa Iya, jadi. Kan malam romantis tapi belum makan ya kan. Iya. Nahan lapar gitu kan. Ditambah lagi nih bakalan ditembak apa enggak sih gitu kan. Ceweknya udah kepengen banget Mas ditembak. pasti pakai headphone-nya ke atas deh. Kenapa tuh? Taruh atas dulu, tarik ke atas, holdernya turunin. Nah. Gitu, bener. Hai. kayak Ali Topan ya.
Ali Topan anak jalanan itu. Weh. Siapa Ali Topan? Kalian nggak Kayaknya tahu deh kayaknya. Wih, itu tuh cowok tulen. Enggak, gue juga nggak tahu sih. Lu tahu? Kok dia asbun ya? Nah, kali ini kita Oke. akan ngebahas tentang apa sih? Nah, karena tadi kita bermain audio drama dan di mana karakternya tuh sangat menjiwai sekali. Fis emang. Kita mau ngomongin tentang audio drama, Wis. salah satu cabang dari Dari voice voice over. Dan audio drama ini lagi diminati ya. Maksudnya sekarang lagi banyak banget. Oh iya, lagi yang hype nih, bikin-bikin, lagi hype nih. audio drama. Audio drama, audio series sama aja tuh. Bedanya Sama apa? aja. Ada drama sama ada series. Sebenarnya mah Sama aja. Sebenarnya sama. Kalau series kan dia berseri. Iya, Audio drama itu bisa lepas kali itu. bisa. bisa sekali, Bisa bisa sekali. bisa hanya satu episode saja gitu kan. Bisa Tahu nggak per episode. kenapa lebih prefer bikin seri daripada sekali kayak film gitu? Kenapa? Gimana? Iya, kenapa dibikin banyak seri dibandingkan langsung one take kayak film gitu loh? Oh ya tergantung kebutuhannya kan si Soalnya klien gini kepengennya sih, gimana. kalau audio drama itu mungkin karena dari audio orang nggak bisa terlalu panjang juga nggak sih? Dan kalau misalkan sekali habis kan nggak mungkin cerita dalam 8 menit langsung dari awal sampai habis terus selesai kan nggak mungkin kan? Makanya paling dibikin berepisode-episode. Karena kan katanya orang itu akan bosen kalau dengerin lebih dari 10 menit, tergantung cerita tapi. Kata siapa? Kata Kata Ica Ica barusan. Oh iya. kan saya melakukan penelitian. Oke, Kata gimana hasil penelitiannya gimana? Hasil penelitian yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa telinga manusia itu kalau mendengar suara yang terlalu panjang atau cerita yang baru di telinga mereka, mereka akan cenderung menjadi bosan. Itu sampling dari berapa orang? Dari saya sendiri. satu dari satu. Satu dari satu. Jadi menurut dia ya, bukannya penelitian. Iya. Menurut saya. Kumamaneh lah. Kumawe gitu. Jadi kenapa jadi pada hype lagi? Sebenarnya kan dulu juga pernah ada nih. Ya, namanya Sandiwara Radio. Dulu pernah ada nih. Gue dulu inget itu zaman-zamannya ini gunung apa? Misteri Gunung Berapi. Oh, itu emang Iya tuh ya suara nenek lampir itu. Bukan misteri Gunung Agung ya. Gunung Agung mah tempat ini kan Buku itu bang. udah nggak ada ya? Ada misterinya, ada. Oh, masih ada? Ada. Tapi masalah misterinya apa enggak gitu kan? Misteri Gunung Merapi. Nah itu dulu gue dengerin tuh, terus sahur sepuh. Dulu juga ada tuh. Nah, Itu sakit katanya. Udah sepuh ya. Udah sakit. Udah udah nggak udah gitu. udah nggak ada ya. Wafat. Udah Sahur gitu. sepuh. Iya, tapi meskipun sepuh dia tetap rajin puasa dia. Makanya dia rajin sahur. Jadi gitu bang. Apa sih ya? Kayaknya terlalu terang ya. Next kalau dia begitu kita nggak cek mungkin ya. karena efek rambut baru. Oh iya, Oh iya bener. dong. Kalian jangan lupa ya bleaching Sus, di dari salon bleaching. mana sis? Itu bleaching rambut apa muka? Kalau muka nggak Oh, gitu kayak ya. gitu. Iya, jadi dulu gue dengerin banget tuh Sandiwara Radio dan itu kan butuh keterampilan voice acting ya. Jadi butuh keterampilan banget acting suara kita supaya pendengar itu bisa menggambarkan situasinya seperti Betul, apa. betul. Nah, ya waktu kita pernah belajar sama mentor-mentor itu kan kalau kalian pengen terjun di audio series atau audio drama, kalian harus bisa memperdengarkan atau membawa para pendengar itu tahu situasi itu lagi apa Iya. gitu kan. Jadi kita berperan menggambarkan suasana supaya si pendengar ini mendapatkan theater of mind yang sama Iya, dengan betul. kita. Nah, tapi di satu sisi kenapa sih bulu? Iri ya sama rambutnya ya. Iya nih gue pengen deh ke salon lo tadi. Merasa insecure ya ngeliat Iya, rambutnya. insecure banget. Datanglah. Datang kemana? Datang Ke kemana? itu tadi salon anjing. Oh, salah. Anjing. Kita ngambil paket yang ras apa? Ini aja. Chihuahua-nya. Chihuahua atau poodle? Siberian Husky. Ya kecakapan deh kayaknya itu. Iya dong, kan sesuai. Bulldog aja. Karena dia bred utit, pit, berarti cocoknya yang pitbull. Oh iya. Ya sesuai dengan Bisa lanjut aja, bisa jelas. Jadi bahasa anjing ya. abang yang mulai ya bang. Gemes apa sama rambut kamu? Oh, Pengen gitu tak ya. jambak aja rasanya. Aduh, Atara thank you. Dia malah senang digituin, jangan Tapi dipancing. gestur tangannya juga harus menjiwai dong. Cuma Coba. Gue nggak bisa. Kan harus Eh, bisa. iya. Gimana? Untuk mendalami acting bencong, misalkan ada tantangan main audio series jadi bencong. Iya. Oh iya. Coba kamu pakai bencong.
Jadi Enggak salah. Tangannya harusnya begini nih. Oh, gimana gini? Lentik aja, kayak mau nari gitu. Jadi kalau kita ngomongin audio drama, Awas lu Mas, keterusan lu Mas. Lu yang mancing. Coba, nggak apa, gua kasih challenge lu jadi bencong. Coba lagi sekali lagi. Ya, kenapa sih harus jadi bencong ya? Kenapa sih harus maksain gua kayak gitu? Ayo, Gua ini pasangan. tulen. Ayo masih coba. Tapi lidahnya keluar tuh. Tulen. Apa nih kita Bencong, ngomongin ya apa ngomongnya ala bencong. Ya, Bencong, ngomongnya coba. agak bencong. Posisi mic jangan lupa. Oke, jadi teman-teman semua. Kurang ditekan, bassnya dikurangin coba. Treble naikin, bassnya dikurangin. Coba Jadi teman-teman semua, kalau lagi gitu. pengen belajar tentang audio drama, kalian juga bisa ikut kelasnya. Banyak kelasnya loh. Ada kelas Bang Revi, ya Bang ya. Ada juga ada kelasnya Katisa. Aduh, aku jadi malu sama Mas Agus. Nah, ini pendengar podcast lovers, ini salah satu contoh si Mastit yang menjadi tokoh. Iya. Jadi kalau misalkan di suatu cerita di audio drama atau audio series, Mastit dituntut untuk menjadi seorang gemulai. Lelaki gemulai. Suka tuh gemulai kambing. Nah, itu Hati-hati, kolesterol. aman. Iya, jadi Jadi berarti kalau memeran karakter tuh kita harus gesturnya juga harus bergerak. Iya. paling tidak itu bisa Cuma suara doang. Enggak. Tapi jadi terkadang gestur itu mempengaruhi suara yang keluar. Kayak tadi Mastit kalau misalkan ngomongnya nggak sambil begini-begini, mungkin dia kurang terdengar gemulai. Makanya tadi dia sambil menggeliat-menggeliat. biar lebih dapat Kepanasan. Jadi jiwanya dapet. Iya. Dan ternyata dia menyadari bahwa itulah jiwa aslinya. Oh, pinter ya kalian mancingnya ya. Iya kayak Jadi Ngomongnya sih namanya nggak ganti. bisa ya. Jadi mistit ya. yang dikangenin orang-orang, yang dirindukan orang-orang. Aku mau. Aku malu. Oh harus gitu ya? Iya. Harus begitu. Harus Makanya gitu. kalau kata mentor, kita harus banyak-banyak memperhatikan sesuatu. Jadi misalkan atau mensurvei suatu kegiatan atau sifat orang deh, misalkan kayak orang gila atau kayak barusan kan Gemulai. gemulai. Gimana sih supaya pendengar tuh dengar kalau dia nih Kegambar nih, bukan kegambar cowok nih. yang dibuat-buat gemulainya, tapi emang gemulai beneran dan itu Pendalaman materinya- karakter berarti. Iya, Kalau audio betul. drama pendalaman karakter. Berarti harus gaul sama bencong juga mas. Coba di kontak Ya, udah ada enggak. berapa? Kenalan. Kalau misalnya mau gaul sama bencong untuk mendalami karakter sih nggak masalah. Nggak masalah. Tapi Takutnya- jangan keterusan. Ternyata dia nyaman. Ternyata dia Gimana nyaman kalau dia banget. Oh ternyata aku di sini. Oh ternyata ini dunia yang aku cari selama ini. Gimana mas? Mau coba? Ya, gimana ya? Udah dong, gila lo, ntar gue kebawa-bawa beneran nih. Enggak, belum lagi kalau misalkan gini, dulu ada tokoh itu yang kita peranin itu Psycho. Nah itu kan agak Kayak sulit. dari Padang itu bukan ya? Saiko Sakato. Iya betul. rumah Padang Psycho. Gue taunya Psychoji. Oke. Biar gak sepi. Itu merek jam tangan saya biasanya. Iya. Oke. Sip. Terus gimana? Ya. Saiko itu. Jadi Psycho. tergantung ininya ya, skripnya sama penugasan kita tuh sebagai tokohnya tuh apa nih. Misalkan Iya, tokohnya betul. Psycho, ya kita mau nggak mau kan harus observasi. Observasi namanya. Iya, observasi. Jadi kita Observasi, betul. Ya kalau kita booking itu ya? Itu Iya, betul. reservasi, Oh, reservasi, Bang. Bapak. Yang Tolong mana- Pak. Yang nikah itu bukan? itu boleh tuh dilempar. Itu resepsi. Oh resepsi. Ya jangan marah gitu kalau aku nanya. Oh iya. Ini untuk ketutupan urat saya udah keluar nih. Kesel saya. Biru ya kenal lato-lato. Iya. Iya, jadi kadang ada juga misalkan karakternya kita sebagai rocker atau anak band. Ya mau nggak mau kan kita juga harus Gimana tuh observasi. Masih bisa nggak jadi anak rocker? Nih kita lagi mau ngapain nih? Anak rocker kan? Agak Iya. serak-serak dikit. Lu jadi nggak lu mau manggung sama gue? Ya ayolah. Ya, kenapa enggak kesempatan Rocker kan kapan datang suaranya lagi sih? harus itu kan harus tebal, harus serak dikit. Enggak gitu dong. Kamu dilebihan deh. Enggak. Ya nggak mesti Itu harus. kakinya keinjak gitu. Gitu. Kapan lagi? Masa harus gitu jadi kakek-kakek gua? Enggak, Ya, kalau enggak suara dong. rocker tuh kan agak serak-serak gitu. Iya, tuh. agak serak-serak. Oke. Itu mah nenek-nenek ya. Lu emang udah siap. Lu emang udah siap Ya buat manggung besok? gue udah siap. Rocker. Kan slang begitu kan? Pak manajer, saya mengundurkan diri jadi vokalis Pak. Saya ikut deh.
Kayaknya dia yang cocok jadi rockernya nih, Mbak. Tertekan gitu yang denger intimidatif. Tapi Iya. terlepas dari kita harus memahami karakter, biasanya kita harus memahami situasinya dulu, Betul. situasinya di mana. Betul. Dan kalau kemarin yang mentor ajarin itu kita disuruh pelajarin, disuruh pelajari situasi. Iya. Misalnya, gimana sih situasi di pasar, situasi Betul. di dalam ruangan, Betul. situasi saat perang. Betul. Nah, kita harus bisa ngebayangin dulu. Theater of mind itu ya. Iya, kalau kita sebagai pembaca udah tahu nih arah dialog atau penggambarannya akan seperti apa dan kita berusaha untuk membayangkan hal yang sama, kemungkinan si pendengar akan menghayal yang sama. Tapi kalau kita yang baca, kita sendiri bingung ini lagi di mana setnya, lagi apa ya? Iya, betul. Bagaimana orang akan memahami situasi dari cerita audio drama itu? Iya. Begitu kan? Ya, termasuk ini apa namanya peran yang kita mainkan nih. Misalkan kalau memang harus perannya itu jadi orang tua, ya kita juga harus menyesuaikan nih suaranya suara tua dan tuanya itu juga harus dijaga. Misalkan Ada yang tua bangka ya kan? iya, maksudnya Ada yang tua bangke ya. ya. Tua bangka. Misalnya suara kita tua tapi kita kok ngomongnya cepet gini kan kadang jarang ya. Kalau tua kan Iya. bisa ngomongnya agak. Kamu mau agak- gimana? Iya, agak. Jadi gini. Oh jadi orang tua itu ada jenis-jenisnya ya? Iya. Banyak Iya. macamnya, Bang. Orang tua kolot. Itu agak apa ya? Nyesek lu, Bang, saya. Saya nyesek lu. Tapi terlepas dari itu, sempat juga dengar dari mentor. Iya. Terkadang kita dapat kesempatan untuk memerankan karakter yang bukan karakter kita. Oh iya, betul, Misalnya betul. kayak jadi ibu-ibu, padahal suara kita itu bukan ibu-ibu. Iya, masih muda. Walaupun kita terpilih, tantangannya lagi adalah kita harus menjadi sosok ibu. Betul. Walaupun suara kita nggak ibu. Betul. Makanya Betul. itulah yang dibutuhin observasi. Supaya kita tahu kalau pakem-pakemnya seorang ibu tuh kayak gimana sih kalau ngomong ke anak, ya kan? Sama ini nih, kayak ada juga misalkan kejadiannya misalkan dia harus memerankan tokoh yang mau melahirkan. Kan cuma Atau- ngadan atau- doang bukan? Ngadan doang kan melahirkan. Ya bukan. Kalau yang dia belum pernah merasakan lahiran itu pasti beda. Susah. Pasti beda. Ketara gitu loh. Coba kalau maksudnya. misalkan Mas dapat peran ibu melahirkan Kan gimana? nggak mungkin lah, kan gue cowok suaranya. Ya kan Iya, profesional. kan profesional Ya kan harus. dulu, Ah. suara lu kan disuntik ini. Kayak ketukar kepribadian gini ya kalian. Aku jadi malu. Dulu waktu aku pernah melahirkan, itu kayaknya sakit sekali. Jadi sakitnya tuh tak tertahankan, kayak digigit semut rangrang, tapi seember, sakit. Ya, kenapa sama saya ember sih? Kenapa nggak segalon? Ses ikut saya ke pinggir jurang yuk, mau saya dorong. Kamu lucu deh. Kesel. Udah punya cowok belum? Mau kenalin. Langsung lurus ya tiba-tiba. Aku punya cewek. Punya cewek. Jadi apa namanya? Kalau misalkan pas kita lagi dapat perannya tuh ibu-ibu melahirkan, mau nggak mau kan kita harus tahu nih kita jadi gimana sih ibu-ibu melahirkan itu meskipun kita belum pernah melahirkan. Iya, betul. Jadi totalitas, Bang. Kadang kita nggak bisa milih peran. Iya. Atau misalkan ada skrip, gue yang ini aja deh, kayaknya ini enak nih, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Makanya- milih-milih kita. Makanya sebenarnya di podcast Indonesia ini juga gue merasa beruntung karena gue akan terus-terusan latihan nih sama teman-teman Iya, yang hebat-hebat benar. ini nih. Gitu. Iya, gue latihan banyak lah misalkan. Tapi nggak usah dinormalin benjokannya nggak apa-apa. Aku mulai nyaman kok dengan suara kamu seperti itu. Abang, Iya udah jangan nggak kuat gue. aku jadi mau. Jadi mau. Ini kalau rusak satu nggak apa-apa kan kursi? Mau saya timpuk ke dia. Mana tumpul banget lagi tuh kursi kan. Gitu. Nah terus ya paling tidak sih kalau yang kita dapat ilmu dari para mentor itu, kalau memang kita pengen main audio drama, yang utama tuh kita harus sering-sering latihan observasi, memperhatikan orang, sama kita memperkaya ini jenis suara, Iya. memperkaya jenis suara kita. Betul. Apa namanya sih istilahnya, eksplorasi suara kita. Jadi kalau kata Katisa, kita harus belajar nentuin suara kita tuh yang dari yang paling tinggi, rendah. Jadi udah ada banknya gitu loh di otak kita. Jadi ketika dapat peran kita udah tahu, nggak bingung. Oke. Atau misalnya pas kita lagi mau ikutan casting atau apa dikasih skripnya, oh nih usianya 40 tahun nih. Jadi kita langsung tahu 40 tahun segini nih takarannya nih. Iya. Artinya setiap voice talent harus menguasai suara tinggi dan suara rendah. Paling tidak harus Paling tahu. tidak. Harus tahu. Oke, challenge. Mas Tit, suara tinggi sama suara rendah.
Suara tinggi maksud kayak. Suara tinggi ya? Iya. Misalnya apa? Selamat pagi teman-teman semua. Oh. Hari ini Falsetto ya itu. falset ya? Iya. Tingginya yang tinggi apa nih? Tingginya kayak lagi Coba ngomongnya di situ tuh. ya. Coba ya ke atas tuh. Tinggi. Ke atas. Ya kalau rendah kan emang dasarnya Ah, suara saya. artinya nggak sulit kan? Nggak. Maksudnya kayak kalau orang sudah karakternya memang rendah, terus ketinggi jadi PR gitu kan? Enggak Nggak juga. Ya Coba. tingginya enggak seini juga aja. sih. Bisa Jadi aja tinggi. juga suara Nah ini. itu kan tinggi tuh. Iya, ini suara tinggi. Senyamannya dia aja Iya. gitu. Jadi ada dulu pernah mentor tuh ngasih tahu kalau misalkan kita pengen main pakai suara tinggi, suara bassnya aja dihilangin. Oh ada knopnya. Ih kamu lucu dah. Jadi Oh, mulai nyaman. ini episode Mas Nih, Steve, maaf, kembalilah teman-teman. ke ini jalan yang episode lurus. saya terakhir sebagai Sebagai Brad Utit. sebagai Brad Utin. Dari mistit. Menjadi Terus, mistis. terus. Ya maksudnya ternyata teknik-teknik yang kayak tadi nih misalkan kita ngilangin suara bassnya atau bahkan juga yang teman-teman yang cewek juga bisa dimunculin bassnya itu kan emang harus dilatih. Ada tekniknya. Nah balik lagi kan ada yang kita bisa belajar sendiri tapi juga ada yang kita memang memerlukan mentor. Iya, Jadi gue yang tadi tuh gue diajarin apa ngilangin suara bassnya tuh diajarin caranya nggak gitu bassnya dihilangin. Misalkan kita dapat peran yang usianya 25 tahun atau usianya bahkan anak SMA 18 tahun itu mau nggak mau kan bassnya harus dihilangin banget kan. Coba dihilangin Mas. Hai cewek. Oh iya benar ya agak hilang. Agak hilang benar. Iya. Itu pasti ditaruh di hilang mana? lah. Hah? Taruh di mana? Kebetulan saya Tembolok punya, ya? kebetulan saya juga punya ini ya, punya Terus 12 bank. jari. Oh, enggak. Khusus 12 punya bank jari. suara yang bisa saya 12 ambil. kaki. Oh gitu. Berarti itu bahasa hilang nih. Iya pasti dihilangin. Oh, Ica sekarang. Ica nih. Pada dasarnya suaranya tinggi kan? Tinggi. Bisa suara rendah? Bisa. Coba. Segini paling rendah. Enggak ada bassnya, naikin lagi bassnya. Segini paling rendah. Bisa naikin lagi bassnya. Mohon perhatian Anda. Oh itu suara Itu bass paling ya? rendah. Oh, itu paling rendah. Paling rendah. Berarti udah nggak bisa lewat dari situ. Nggak bisa. Artinya kalau ada challenge suara cewek yang agak maskulin gitu gimana? Kayak gini maksud lo. Ah, Oke. emang. Sorry, ya. gue Emang sukanya bondol. Jam pasirnya udah banyak itu dia. Jam pasir. Itu harapan gue, badan gue kayak jam pasir. Iya. Oh iya, gue kira leher lo doang. Berarti Pala, leher kecil langsung. leher kecil, leher besar, leher 12 jari ya. Berarti kan biasanya kan kalau misalkan kalau di Jepang gitu ya memerankan karakter anime itu nggak harus sesuai jenis kelamin gitu. Kadang ada Oh iya benar Iya, benar. betul. laki-laki diperan oleh perempuan, begitu bukan sebaliknya gitu. Karena mereka bisa menguasai suara-suara itu. Iya. Ica berarti kalau disuruh memerankan karakter laki-laki bisa dong harusnya. Bisa, karena waktu kemarin. Pakai suara laki-laki. Iya, karena waktu kemarin itu kan gue sempat pergi kan ngedabing, terus tapi karakternya anak-anak. Jadi gue isi kayak gini. Aduh, gimana sih ini? Aku nggak tahu nih harus bagaimana. Ya paling segitu. Atau enggak? Ya aku juga nggak tahu. Kan itu mah terserah mama. Paling segitu. Oh. Hai, nama kamu siapa? Udah gila. Udah ya. Anda ini. Terus terpengaruh. Oh iya. Suaranya gimana Iya, gitu iya, salah maskulin kita sekali. kasih mama Oh, itu iya. kenapa Anda ikut-ikutan aja sih? Hah, kamu mencari perhatian aku ya? Kita live group yuk. Biarkan mereka berdua ya. Gak usah deh biar kita bikin grup baru aja ya. Grup kok isinya berdua. Nah, itu mau bikin grup bang, buka kamar. Oh, gitu. Tapi berarti memang pernah kan sesangat pengalaman isi suara Baru laki-laki? kemarin, justru kan nggak tahu kan kalau bisa suara cowok anak-anak. Karena kemarin tuh dapat casting nggak tahu kalau ternyata castingnya suara cowok. Iya. Jadi ya udah langsung di situ terus nanya dulu sama yang ngarahin. Iya. Udah cowok belum nih? Oh udah kok segitu ya udah. Ya cuma itu kontrolnya aja yang masih agak susah. Karena nggak terbiasa. Oh, nggak terbiasa. Oke, balik ke Kak Ika. Suara aslinya rendah atau tinggi? Tinggi. Suara tingginya kayak apa? Gimana dong? Ya Iya. pokoknya udah tinggi lah. Coba ngomongnya pakai nada tinggi.
Sekarang Mas Tit umurnya berapa? Ya segitu dia paling. Kayaknya ikhlas banget nanyanya gitu. Iya. Umurku 27. Enggak, Mas, saya lagi ngomong Oh, iya. langsung jawab. Udah. Maaf. Nih kayaknya ada jinnya nih di rambut beneran. Dia itu kayak berusaha steal the show gitu loh. Semua ditanya dia yang jawab. Maaf ya. Maafkan aku. Jadi pada dasarnya suara rendah. Suara tinggi. Suara tinggi. Tapi suara rendah bisa. Rendah Bisa tuh dia. belum terlalu jadi. Coba. Coba. Iya masih belajar. Oh Coba iya, ngomong iya, pakai iya. suara Oke, rendah. oke, coba. Iya. Iya. Tuh kalau rendah lagi nggak bisa. Udah Ya. mentok segitu berarti. Iya. Artinya seseorang punya potensi untuk bisa lebih rendah kan harusnya. Bisa. Bisa. Dilatih. Bisa. Dilatih Karena dulu. Ica dulu nggak serendah ini. Dulu nggak serendah ini. Sekarang suka direndahkan ya. Jangan Dulu Ica rendahnya kayak Ika segini doang kayak Iya, tanggung segitu tadi. doang. Tapi karena dilatih terus. dilatih. Dilatih terus. Kembali ke soal jam pasir itu kan. Jam terbang kan. Iya jam terbang. Mana sih terbang kemana sih dia? Abang juga bisa kok suaranya rendah. Iya Coba deh, Bang. coba deh. Nggak bisa aku suara rendah. Dicoba dulu, belum dicoba. Iya, aku nggak bisa suara rendah. Gimana sih Ya kamu? itu. Nah itu suara rendah. Jadi gimana? Ke bawah lagi. Jadi gitu ya. Bagus kok Gue mulai suaranya. paham ternyata nggak segampang itu gitu. Iya Maksudnya ngubahnya. kayak kan kita kayak punya limit gitu kan suara kan. Sama kayak nyanyi deh, misalnya kita mau suara tinggi ternyata kita nggak nyampe gitu. Tapi ada orang yang dulu nggak nyampe, dilatih terus lama-lama nyampe kan. Iya. Nah Artinya kan cuma butuh latihan doang sebenarnya. Iya, betul. Dan emang kadang tuh yang suka dilupain ya sama kita voice talent tuh kita tuh nggak berlatih soal teknik pernapasan dan menemukan suara kita tuh nyamannya di mana. Betul, Iya. betul. Karena itu berpengaruh. Jadi Sepenting apa Benar-benar, teknik benar. pernapasan? penting Bang karena misalkan contoh nih ya ada dialog-dialog yang panjang. Nah mau nggak mau kan kita harus bermain dengan intonasi, terus juga harus bisa mengatur nafas. Artinya ada yang harus dapat dalam satu kali pengucapan. Mau nggak mau kan nafasnya harus panjang kan. Betul. Ada juga yang memang kebutuhannya tuh ini harus dijeda-jeda nih, tetapi jeda-jedanya ini pendek-pendek nih gitu kan. Mau nggak mau kan nafasnya juga harus diatur. Nah itu juga ya salah satu latihan yang cukup lumayan ini ya susah ya. Iya. Latihan Selain ada- itu juga kalau kita lagi ngomong berubah tone suara juga ngaruh banget tuh pemborosan nafas atau enggak. Iya benar. Gimana Kak Ika maksudnya? Jadi kayak misalnya Ika kan ngomong biasa kayak gini nih. Nah, terus kalau di suara rendahin tuh jadi nafasnya kayak lebih boros atau lebih keluar iya, iya, banyak apa dikit gitu. Bener. Itu Berarti ngaruh tone harus juga. menguasai teknik pernapasan dong. Iya, itu dasar. Pernapasan perut atau dada kalau voice over itu? Perut sih Tergantung kebutuhan. Ada yang suara toraks, ada yang suara diafragma. Iya. Lebih dalam lagi tuh. Abang mau Yang ini, buat pengawet itu ya? Toraks. borak. Borak bang. Makanya luka jatuh tuh jadi gatal. Saya mah awal coba-coba. Lama-lama ketagihan. Ada sebenarnya Bang yang ketiga Bang, mau saya ajarin nggak Bang? Apa tuh? Pernafasan buatan. Ampun pasti. Enggak ngasih tahu doang. Mas lu jangan gitu dah. Aku lihat perut deh. Aku lihat perut. Pernapasan Mas, please deh buatan nggak usah gua begini kan bisa dijapri loh. Baiklah. Jangan depan umum gini ya. Kalau enggak tuh, itu kan gelas abang. Minjem lah, cari yang bekas bibirnya. Boleh Ya nggak, boleh? Allah, ya Allah. Gitu. Ya jadi gue juga pas tahu bahwa ada teknik-teknik pernafasan yang harus dilatih juga awalnya juga ternyata begini ya karena kedengeran Bang. Maksudnya gini buat para mentor-mentor dan senior-senior kita nih pada saat kita misalnya lagi teknik gitu kan kita dulu pernah ya yang bikin audio drama itu kedengeran. Lu nafasnya ini Nggak nih kuat. nggak Ya. kuat nih. Bau karbit enggak? Jadi dia tahu gitu. Makanya gunakan. Fist a man. Pis eman ya salah. Iya, jadi kedengeran dong. Napas lu habis nih gitu. Oh enggak, napas lu bau nih enggak? Jadi dia tahu sadar kalau kita sadar. kurang gitu. Dan mentor tuh tahu kita tuh nggak pakai power. Kalau nggak pakai Iya. suara diafragma kan nggak ada powernya. Nggak ada Enggak ada power. tekanannya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada adegannya itu adegan pertengkaran atau adegan apa, Adegan nah apa? itu Napas buat. ya Kok kasih itu lagi? Berarti nggak cukup untuk pendalaman karakter dong ya, tetap harus pernapasan itu penting. Maksudnya Itu sebenarnya sih basic bang. basic. Harusnya tuh kita yang awal-awal baru masuk tuh udah belajar itu. udah Belajar. fasih istilahnya. Artinya mau sejago apapun lu acting gitu kalau lu nggak nguasai teknik pernapasan ya percuma kan? Iya, nggak gitu juga sih. percuma juga Nggak- sih. Maksudnya lebih gini, ke- itu mendukung sangat mendukung Katanya basic. Iya, artinya Iya. gini, basic itu dalam artian
dari awal harus dikasih tahu dulu apa pengertian dari pernafasan diafragma itu seperti apa, terus bagaimana mengatur tempo Jadi nafas. gini ya, terus juga kalau kita pakai diafragma atau nafas kita yang benar, kita tuh kayak nggak cedera suara gitu loh. Iya, takutnya tenggorokannya jadi Oh, ada potensi untuk Iya. Bisa. Sebulan hilang suaranya. soalnya ada tuh kayak dia yang dong tiba-tiba hilang terus sebulan 2 bulan gitu ya. Iya, Ica ya? emang suka kayak gitu tuh. Sebulan ada, sebulan hilang. Jadi ada yang mau ceritain gimana ceritanya? Aku Ya, pernah di intinya- ghosting. Sama Casper ya. Sebulan Itu kan hilang. ghost banget itu ya. Iya bener bang. Oh iya. Ih, abang. Kesel gue. Bibirnya selen nih. Mau dong. Oh gitu. Iya, jadi ada latihan itunya. Paham. Ada Ya, juga. sebenarnya itu juga nggak terlalu ini banget sih, karena kan napas juga sebenarnya bisa. Cuma kadang itu akan mempengaruhi, misalkan kita kayak lagi di ruangan apa nih, misalkan situasinya lagi di luar ruangan. Kita kan nggak mungkin kalau kita pakai tenggorokan terus nih kayak gini nih, kan kita kan nggak mungkin ngomong begini terus. Kita kan tidak akan menggambarkan situasinya. Iya. Tapi kalau kita ngomong agak rendah, oh berarti lagi ada di ruangan. Berarti kan ini otomatis nggak pakai suara tenggorokan. Jadi kayak bisa untuk ngeganti tone-nya, itu akan ngaruh ke Sama ngebantu talentnya biar nggak terlalu boros stamina nggak sih? iya benar. betul. Kan bisa dibantu sama extra jos harusnya kalau stamina itu. Kalau dia lupa minum kan dia bisa Kan bisa lebih diinfus awet. kalau lupa diminum. Makanya saya biasanya minum ini bang. Apa tuh? Mulai Iklan. Aku izin pulang. Udah gak kuat. Oh, di situ ada kamera. Lambaikan tangan. Lambaikan tangannya. Oke, terus. Penguasaan akan situasi juga itu berpengaruh kan. Artinya misalkan tadi kan, misalkan kayak tadi nih situasinya kita lagi di, misalkan ada situasinya harus di luar ruangan. Mau nggak mau kan suara yang harus kita keluarkan juga berbeda dengan suara yang ada dalam di dalam ruangan. benar. Misalkan di situasi di lapangan, situasi di luarnya itu misalkan di depan rumah gitu kan. Mungkin kalau depan rumah kita nggak perlu terlalu effort banget powernya keluar lah. Tapi kalau misalkan kita jauh, misalkan kayak Ika di sana misalkan gitu kan. Cara manggil apa segala macam pun juga ngaruh bang, Iya. gitu loh. Nggak mungkin kan dia jaraknya jauh di sana. Hai Kak Ika, sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, gitu. Termasuk Penekanan berarti. penekanan pun juga berpengaruh. Kayak misalkan kayak tadi nih, gitu kan kita lagi mainin di awal nih, kita lagi latihan audio drama, dia ceweknya centil. Wah itu kan apa yang dikeluarkan, desahan-desahannya segala macam itu kan menggambarkan banget. Jadi kita juga pas ngebayangin juga ini centil banget sih cewek. Iya. Dan Ica kayak otomatis langsung kayak harus begini. Kalau misalkan apa kurang, apa lebih. Harus. Jadi harus ada gesturnya. Minta tolong dong. Tamparin. Aduh jauh lagi Mas tolong. Oh, iya. Mau yang mana nih? Ada pakai lensa aja nih kenceng nih. Jangan ya. Gitu. Ya alhamdulillah lah. Audio drama tuh salah satu yang gua sangat paling suka. Iya, gue juga suka banget. Karena bisa mengeksplor banyak ini bang. Satu banyak suara, karakter, dan kita juga bisa memainkan jenis Karakter yang beda-beda tuh. Iya karakter, dan ini kayak tadi nih misalkan, wah situasinya Situasinya nih situasi tuh kayak bebas. gini harus kayak gimana. Nah awal-awal jujur aja kita kaku banget ya. Iya, kaku parah. Wah parah. Akhirnya kan dibenerin kan, enggak dah harus bisa explore lah, harus bisa ini. Jadi kadang kita menggunakan kayak tadi nih, menggunakan tone intonasi yang kayak, Ma, anak-anak udah tidur. Udah Pak. Kalau gitu, yuk. Gitu aja tuh orang udah langsung menggambarkan, ini maksudnya apa nih. Padahal cuman mainin itu doang gitu, rendah ini suara, mainin intonasi kayak gitu. Nah itu kan kadang suka, apa kalau gue kadang suka pengen, nih orang bisa nebak kayak nih kalau kayak gini nih situasinya kayak gimana nih gitu. Kalau udah orang bisa ketebak, wah anjir nih gini, wah anjay gini, One terus ya, wawan terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. berarti berarti kan kita apa ya, sukses lah gitu loh. Oke. Menurut kita. Kan sekarang ceritanya nih, kalian kan udah punya pengalaman kan untuk bikin audio drama ya. Mungkin Mas Tit, Ica atau Ika gitu. Selama menjalani beraudio drama gitu, nemu nggak sih kesulitan yang masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang gitu? Apa sih
yang masih merasa kayaknya gue masih ada yang harus gue pelajari soal ini gitu? Kak Ika. Intonasi sama dinamika. Dinamika itu apa? Coba jelaskan. Biar nyampeinnya tuh lebih natural gitu loh. Nggak yang apa sih, di setiap katanya tuh kita bisa langsung menggambarkan situasi. Oh. Ya itu tadi kan susah kan untuk menggambarkan, misalnya ngomong yang tadi gimana sih ngomongnya? Menjadi tokoh ya. Iya, susah. misalnya kita jadi orang introvert gitu kan, terus kita menggambarkan cara ngomong dia, Emang orang introvert ngomongnya kayak apa? kan Kayak macam-macam. Ya bang. Dia kayak ngomongnya tuh kayak ditahan-tahan gitu kan Gitu ya. biasanya, terus kayak gitu. Terus Ini extrovert. Enggak, ini ambivert, bukan Enggak, yang ambeien. dia bukan ekstrovert, dia ekstravert. Oh, extrovert. Oh extravert. Terus. ya maksudnya kayak gitulah intonasi. Iya. Intonasi sih yang buat ngebangun suasana, karakter, situasi yang mau disampaikan. Oh, itu yang masih merasa harus belajar banyak. Iya, soal itu. soalnya tuh kita tahu nih gitu mau ngomong kayak gimana, tapi ternyata pas lagi dikeluarin kok lain gitu. Iya. Dan itu pun Suka kedengarannya pas kita udah dengar hasil rekaman ya. Iya. Iya. Kalau Ica, Makanya kan kita butuh mentor untuk ngeliatin Iya. atau produser yang ngeliatin itu udah sesuai apa belum. dengerin maksudnya. Karena Iya. sorry potong. Karena yang keseringan. Nggak mau. Yaudah kalau gitu balikin lagi. Ya udah lanjut. Karena yang keseringan kan gini, pasti sama deh kayak deh. Misalkan kita ngerasa nih udah pas nih gitu kan, udah pas nih. Pas begitu kita dengerin ulang hasil penyatuannya misalkan udah di mixing gitu kan. Ih kok gua nggak dapet ya gitu loh. Itu nggak ada kemungkinan salah engineering audio. Enggak. Kalau Enggak. misalkan si produsernya atau PD-nya udah bilang oke atau direkturnya bilang oke ya karena kan keputusan ada di dia kan. Kita cuma tinggal memainkan kan. Tapi kadang kan ada Kita kepuasan. punya selera Iya sendiri. punya selera sendiri Bang lebih gitu ke loh. gitu sih Bang. Ih kok nggak dapet ya? Kok Kayak ini kurang ya. Iya kayak kurang gitu. Kurang itu makanan. Koreng kan? Cireng. Jauh banget ya gue. Apa sih gue? Nggak apa-apa Ini gue ya. pulang dulu deh. Kita harus menghargai usaha orang ya. Oke. Nice try. Nice try. Terus Kalau kalau Ica? Ica, Kalau Ica tuh lebih ke ini sih pendalaman karakter, Pendalaman karakter. tokohnya. Jadi Ica kesulitannya tuh apakah si karakter ini udah terbangun belum sama yang udah Ica peranin? Ya, kan selama kadang- ini kalau ada dengar hasilnya, ya ada sih yang udah, yang Ica ngerasa cukup puas, tapi ada juga yang belum. Kayak kemarin jadi Benar-benar. ibu-ibu, susah jadi ibu-ibu. susah. Apa tantangannya? Pertama suara kan gak masuk, Iya. terus udah Eh, gitu Coba suara ibu-ibu, coba suara ibu-ibu. gini kan, loh kamu tuh ibu bilangin, jangan gitu dong nak. Ini ibu umur 20-an nih. Ya Iya, kan? belum dapet ibu Iya 30-an. kan? 30-an deh, Nah, berarti tapi dikit. di peran ini Ica dapat ibu-ibu yang anaknya tuh udah SMA. Oh, 20-an harusnya bisa, kan ibu tiri. Iya benar. Iya, nah abis itu konsultasi kan sama mentor. Nah Oke. mentor bilanginnya gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu karakternya itu walaupun suaranya nggak sama, tapi karakternya harus jadi karakter ibu. Karakter ibu itu kan misalkan dia karakternya kayak gimana? Misalnya karakternya bawel, ya udah jadi bawelnya bawel ibu-ibu. Kamu tuh gimana sih? Kan ibu-ibu begitu kan kalau ngomong. Udah ibu bilangin juga bukan yang nurut apa segala macam. Jadi harus ada kepatutan, kepatutan. Iya benar. Apa Iya namanya? benar. Pakem-pakemnya seorang Iya, ibu seorang tuh ibu. seperti apa? Makanya Iya. itu dibutuhinnya observasi. Iya. Kayak gitu. Betul. Ya, sama kayak pas audio drama soal bola kemarin jadi ibu juga kan? Iya, maksudnya yang itu. Oh. Ica ngerasa masih kurang walaupun suaranya udah ibu-ibu, cuman kayak pas ngedengernya tuh kayak ya udah kayak cuma merubah suara. Jadi Ica belum terbangun menurut Ica ya, menurut pendengaran Ica tuh karakter si ibunya belum terbangun, cuman kayak ibu-ibu marah aja. Oh. Kayak gitu. Berarti kalau voice talent itu tidak membatasi dari usia ya? Nggak beda, itu beda sama aktor film. Iya. Iya. Iya kan. Iya. betul. Artinya kan selama kita bisa mengimpersonate Bisa. suara berbagai macam usia, kita bisa masuk kemana aja kan? Iya, harusnya. betul. Kalau di film kan dia penting selain fisiknya sesuai nggak sama ibu-ibu ya kan. Sama sesuai budgetnya biasanya sih. Kalau itu kan Iya. udah harus ditanggung dong. Oh, iya. Ya kan. Yang Oke. penting kan karakternya. Oke. Iya benar. Iya kan? Iya, bener. Jadi lebih ke situ. Kalau Mas Tit, Sistit. Enggak tuh jadi gitu dong. Ntar keluar lagi nih. Dasar. Enggak, kalau gue tuh ini kan ada istilah gini. Kalau anak kita rajin belajar, kita harus mensupport, benar nggak? Betul. Nah, gue nih salah satu yang anak itu rajin belajar. Makanya kekurangan gue adalah
gue harus ada tempat buat menyalurkan tempat gue belajar nih. Menyalurkan hasrat ya. Ya misalkan makanya di luar sana kalau emang ada proyekan, cobalah kontak. Jadi gue bisa belajar di situ. Enggak, sebentar ini Jadi ini nyerempet nih. ngomong ke siapa ini? Maksudnya Ini nyerempet. Nggak boleh ya? sambil menyelam minum air tanah ini kayaknya. Iya minum air tanah bang. Nyerempang kayaknya. Iya. Gini. Gak usah nyari project lah, kita bikin aja project. Siap, apapun lah bang. Aku ikuti. Jadi jadi gini bang, gue tuh kan gue paling seneng itu adalah mendalami karakter kayak sama kayak Ica. Jadi senang bermain peran apapun gitu kan. Nah artinya kesulitannya adalah gue harus punya banyak bank apa sih namanya ya, bank karakter suara. kali ya, Iya, bank karakter, karakter. bank suara untuk memuaskan guanya juga sebagai Iya, orang yang senang belajar, betul, kayak betul, gitu. betul, Jadi betul. kalau misalkan ada, makanya kalau kita pas lagi bikin ini kan, kita bikin yang kayak gimana nih, yang aneh, yang Iya, apa, yang lucu, bahkan yang serius sekalipun, itu sebenarnya kan buat latihan supaya kita punya perbendaharanya cukup banyak. Nah kesulitannya ya memang harus sering dilatih sih bang, kalau intonasinya, dinamikanya tadi digabungin semuanya. Karena kuncinya kalau dari kata mentor itu jangan cepat berpuas diri hanya dengan dapat project satu, project apa segala Atau macam. banyak project. Karena mau sampai kapanpun kalian harus terus latihan. Iya, harus Gitu, belajar harus terus. terus belajar terus. Makanya ya salah satunya ini gitu kan. Menjaga suara. Menjaga suara, jadi terus latihan, terus Iya. diasah gitu kan. Gitu. Makanya jangan asah saya. Takutnya ntar saya jadi jago. Enggak, gue gak pengen ngasah. Jago apa sih? Hah? Enggak, aku gak pengen ngasah kamu. Aku pengen geprek kamu rasanya. Bener. Lah, Caca coba rambutnya dikepangin siapa tau mendingan. coba dijambak dong. Iya nih rambutnya jadi ini nih. Hai. Ya, itulah Oke. pokoknya. Kesulitannya banyak sih sebenarnya bang. Tinggal kitanya mau ngadepin kesulitan itu atau enggak. Dan kita juga sadar salahnya kita, Iya. kurangnya kita di mana, jadi biar mau terus Biar belajar. benar. Dan jangan pernah ngerasa kalau kita tuh ngebawain suatu karakter atau cerita itu udah Iya. ngerasa bener. Udah deh, kalau ada orang kayak gitu atau jangan sampai deh diri kita kayak gitu, karena kita nggak akan pernah bisa dikasih tahu kalau kayak Iya, gitu. betul. Nggak akan pernah mau belajar lagi juga. Minimal kalau misalkan kitanya nggak mau nanya ke teman-temannya, minimal kitanya aktif duluan. Tadi menurut lo gimana Iya. ya? Gitu. Iya. Minimal gitu. Gue udah pas belum ya bawain yang kayak gini gitu. Minimal gitu. Pas kok, masih tadi dapat banget. Dapat banget ya. Yang mana? Yang ini ya? Yang sis. Enggak lah, yang inilah. Yang mistit. Enggak lah, yang inilah. Ya udah sih, terima aja. Ya. Lama-lama makin ini ya. Iya kayak gitu. Ngelihat gue nggak usah gitu-gitu amat, kenapa sih? Gue nggak bisa palsu soalnya. Oh gitu ya. Lo tuh udah rebut dia dari gue, tau nggak? Lah emang salah gue apa? Ya karena lo suka kecantikan. Cantik dari mana? Lo lihat dong muka gue. Jelek. Satu jelek, satu cantik. Kok jelek ya? Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi buat yang teman-teman di luar sana, oh ya mungkin pasti banyak yang bertanya nih. Kalau misalkan kita mau belajar kayak gimana sih? Mau ikut kelasnya gitu? Ada nggak sih? Ada. Ya, voice acting namanya, kelas voice acting. Oh itu khusus ya? Khusus. Kelasnya khusus, maksudnya belajar cuma buat acting doang gitu? Iya. Ya, apa namanya? Banyak sih dia. Enggak, tapi Tergantung. enggak, tapi Basic katanya apa enggak yang basic? dasarnya itu emang voice acting sebenarnya Iya, semuanya. betul. Dasarnya voice acting. Semuanya, semua Artinya hal. kita punya ilmu voice acting bisa masuk ke cabang apa aja harus? Iya. Iya. Bahkan termasuk nyanyi, itu Nyanyi, juga iya, ada. baru mau bilang. Iya kan? Coba Mistit nyanyi. Ya, ya apa kita nggak bisa Nyanyi nyanyi? hijau daun. Daun hijau. Oh, apa gimana? Murotal, tuh? murotal. Suara. Suara, dengarkanlah aku. Tombol Nah, mute itu mana ya tuh. tombol mute? Yang kayak gitu tuh yang salah. Kita yang memberikan Salah contoh dia ya contoh. nyanyi. Supaya yang lain jangan salah Iya. juga. Betul. Nah itu harus belajar. Iya. Untung gue bener. Nah ini salah satu orang yang dibilangin gak pernah bisa tuh ya. Iya. Jangan so Iya, tau iya, gitu. iya. Benar, Jangan benar, merasa benar. Karena emang gue sadar gue nggak bisa nyanyi, gitu kan. Makanya gue juga harus belajar. Pengen nyanyi. Maksudnya pas lagi ada kelas voice acting gitu kan. Kita kurangnya di mana? Misalkan audiobook juga sebenarnya kan harus belajar voice acting juga kan. Nah, Iya. Kan banyak cabangnya lagi nih. Maksudnya tinggal kita misalkan ke mentor kita nih, Bang, saya kayaknya belum bisa nih bacain buku yang benar nih, harus kayak gimana nih. Mendingan ngomong aja langsung. Karena nanti meskipun ilmunya yang diajarin audiobook, tapi pasti ntar akan kepake nih ke yang Ke lainnya juga. semuanya. Nyanyi Ini yang juga kayak kita termasuk. sekarang lakuin ini juga mempengaruhi ke yang lain.
Iya, Masa podcast. sih? Iya. Oh, iya. Kemarin sempat ketemu sama salah satu mentor nih Bang. Waktu kemarin lagi dubbing. Terus Ica lagi ketemu. Terus Kak Ian ini salah satu mentor kita kan, Kak Ian Saibani. Dia nanya gimana podcastnya. Terus dia tahu. Ica ceritain, Ah, iya. biasa. Terus Ica bilang, iya Kak Ian biar sekalian kita latihan ngomong. Oh iya bener, karena semua itu berhubungan, berkesinambungan. Jadi bagus, lanjutin aja kata dia gitu. Bagaimana kalau kita undang Pak Mastin? Boleh. Boleh banget. Boleh. Pasti kalau ada mentor kita yang itu tuh daging semua, ilmu semua itu. Iya. Kalau Nanti- kita kan nanti- ngomong ngalur ngidur, kalau dia mah daging semua. Ngidul. Ngalor ngidul. Ngalur ngidur. Ngidur ya. Dia sering banget tuh. Ngidur tuh kalau udah capek kan. Iya. Tidur, turu. Tidur itu kalau pakai tidur tiba-tiba jalan nggak sadar gitu. Maksudnya apa ya? Saya matiin ya. nanti Mas Ian diundang. Nanti dia ngomongnya di tengah-tengah situ berdiri situ tuh. Boleh. Sampai Gak megangin usah, lampu. gak usah, itu awas. Kamu mau menyingkirkan saya? Apakah itu benar? Mas. Apa ya? Bawa karbit. Iya, nggak apa-apa. Mik saya juga kok. Saya yang bawa lo dari tadi. Udahan yuk. Apa nih? Oh udahan. Udah. Ya ampun. Hah serius? Oh, Kayak sejam. baru sih baru ngomong. 54 menit loh. Oh my god. Emang Bikin ya. Yaudah ya part, udahan bagi- aja ya, bagi nanti 5 part kalian aja. denger lah. Dengernya bosen lagi. Iya nih. Enggak sih. Nah, bosan emang kalau teman-teman aku. bosan. Aku bosen sama mastitnya aja. Mastit aja makanya mastit. Makanya jadi mistit jadi nggak bosenin. Oh gitu. Besok kesini lagi di Kepang ya. Pengen lihat nih kalau di Kepang bagus apa. Apanya bibirnya? Itu tuh rambutnya. Oh rambutnya. Gaunnya juga jangan lupa. Pakainya mistit pakai yang backless tuh loh. Biar kelihatan bekas kerokannya gitu kan. Kalau gitu aku akan seperti ini duduknya. Biar bisa dilihat sama Miss Ica. Iya biar kameranya ntar saya kesono gini. Biar dilihatin ke punggungnya ya. Jerawatnya dia makin gede. Iya nih efek di sebelah mastit begini nih. Makanya jangan di sebelah mastit deh. Iya, pangku dong. Idih, dasar seperti itu. Oke deh kalau gitu terima kasih Oke, podcast ya. lover sudah dengerin kita. Iya. Saran, kritik dan masukannya silahkan kirim juga di kolom komentar IG kita, apa namanya? Podcast.Indonesia. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa subscribe dan like. Oh ya. Dan nyalakan juga loncengnya. Iya, Lonceng karena apa? kita hadir di YouTube juga. Nama YouTube-nya di Podcast Indonesia. Tapi nggak cuma di YouTube loh, ada di Noise, ada di Spotify, ada di Iya. Pogo FM. Betul. Dan sekarang Spotify juga udah ngeluarin videonya juga. Jadi Versi kalian video. kalau misalkan pengen nonton sekalian di Spotify juga udah bisa loh. Kalian bisa Pokoknya melihat kalian saya. bisa cari kita di mana-mana. Asik. Oh gitu. Iya. Di Koran Kompas ada nggak? Belum ya. Belum. Untungnya Mungkin belum. nanti sebentar lagi ada di pos kota di, Ya, di itu kolom baris itu. paling duluan dia. Iya. Mistit ya. Iya dong. Dicari gitu. Dicari orang wig hilang. warna biru. Oh, nyolong. Nyolong. Udah ya, dadah semua. Thank you semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.